Rokan hilir aja. Itu dia. Oke. Ya. Nah. Ya. Ada YouTube-nya, kamu bisa tengok. Itu vlognya dimatiin. Nah, pakai apa masker? Pakai masker. Vlognya dia. Udah. Untuk itu jangan diapakan kan tanya bahwa itu kan lagi. Coba bendera dia pasang. Bendera gimana? Pasti berangkat. Ya, ada kan. Aceh.
Ya ampun. Besar suaranya. Tes. Cek. Kota Pekanbaru hadir. Kota Pekanbaru. Hadir. Kesra Kota Hadir. Pekanbaru hadir. Oke, Kabupaten Kampar Kampar hadir. hadir. Alhamdulillah. Hadir Kampar. Nama Bengkalis. Mana Bengkalis? Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir hadir? Oke. hadir. Hadir, alhamdulillah. Kabupaten Indragiri Hulu. Indragiri Hulu hadir. Hadir, Pak. Hadir. Bapak Kesra juga hadir, Pak. LPTK juga hadir. Kabupaten Rokan Hilir. Rohil Hadir, Pak. hadir. Hadir. Wah, memang gagah kemenak Rohil nih kan. Kabupaten Rokan Hulu. Oh, hadir. Rohul. Tadi napanya Rohul masih dalam perjalanan, saya lihat itu dalam pesawat napanya Rohul kan. Kemenak. Kabupaten Kepulauan Meranti. Hadir, Meranti. Hadir. Alhamdulillah. LPTK-nya hadir. Sehat. Kabupaten Siak. Siak. Hadir. Oke, alhamdulillah. Kota Dumai. Dumai. Dumai hadir, Dumai. Oke. Kabupaten Pelalawan. Pelalawan hadir, Pelalawan. Hadir, alhamdulillah. Kabupaten Kuantan Singingi. Kuansing. Kuansing. Kuansing hadir. Alhamdulillah. Bengkalis. Mana Bengkalis hadir? Oh, Bengkalis ini nyebrang lautan mungkin nih. Perjalanan. Bengkalis ini antri Roro Bengkalis nih, makanya jadi lambat ya. Bisa kita mulai? Ya. Ustaz Apriman, gagah begitu. Apa kabar Pak Kemenak Kota? Ya, alhamdulillah sehat. Bisa kita mulai? Bapak-bapak semua bisa kita mulai acara kita? Siap, Pak. Siap, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ilaikal ijabah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang juga hadir secara virtual tentunya bersama-sama dengan kita. Bapak Asisten yang membawahi bidang Kesra Kabupaten Kota yang juga hadir bersama-sama dengan kita. Kemudian rekan-rekan kepala bagian Kabakesra Kabupaten Kota, juga yang sangat saya banggakan rekan-rekan Kakan Kemenak Kabupaten Kota yang juga hadir bersama-sama dengan kita beserta jajaran. Kemudian rekan-rekan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kota yang juga hadir bersama-sama dengan kita beserta segenap jajaran. Wabil khusus yang sangat kita banggakan
Bapak Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, Bapak Haji Zulkifli Syukur yang juga hadir bersama-sama dengan kita. Kemudian juga yang sangat saya banggakan dan kita muliakan, orang tua kita, tokoh kita, guru kita, sesepuh kita tentunya, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang sekarang ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Riau, abang dan kami Bapak Haji Ahmad Syahrofi. Pergi. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam sebuah majlis dengan segala keterbatasan. Ya memang sampai malam tadi kami banyak mendapatkan telepon dari kawan-kawan kabupaten kota kenapa acara rapatnya harus dibuat virtual. Gitu kan? Ya kami paham tentu kalau virtual SPPD tak berteken lagi jadi kan. Nah, tapi inilah kondisi yang terjadi hari ini. Jadi harus kita lakukan secara virtual. Namun demikian kita yakin dan percaya ini tidak akan mengurangi substansi daripada pertemuan yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti apapun yang kita bicarakan akan bisa menjadi sebuah kesepakatan kita bersama tentunya untuk kemaslahatan umat dalam upaya pengembangan kecintaan baca tulis Al-Quran dan terlebih lagi dalam upaya menyelamatkan putra-putri Riau tentunya, apalagi saat ini kita memang masih dalam suasana pandemi COVID-19. Salawat serta salam yang akmal semoga Allah limpah curahkan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menindaklanjuti rapat kita pada bulan Juni yang lalu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 terkait masalah koordinasi dan konsolidasi persiapan MTQ Provinsi Riau. Maka dipandang perlu tentunya kita untuk melakukan pertemuan pada kesempatan pagi hari ini terkait apa yang mesti harus kita buat dan kita lakukan, karena pada saat ini kita sudah berada hampir mau di hujung daripada bulan Agustus tentunya. Dan banyak sekali kawan-kawan kabupaten kota juga, Kabakesra, kemudian Kakan Kemena, LPTK yang bertanya, jadi tidak kita nih MTQ Provinsi Riau? Nah, ini makanya kita perlu membuat agenda pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Maka dari itu, untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk memandu dan memimpin jalannya pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, Bapak Haji Zulkifli Syukur, kepada beliau kami persilakan. Tentunya nanti juga kami mohon juga arahan dari Bapak Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Riau yang juga hadir bersama-sama dengan kita. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, yang kami hormati pengurus LPTQ Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, yang secara keseluruhan sudah hadir pada virtual kita pada pagi ini, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kami lanjutkan hadir bersama kami sendiri, Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Riau, hadir bersama kami Ketua Umum LPTQ Provinsi Riau, orang tua kita Bapanda Haji Ahmad Syahrofi, dan bersama kami juga hadir Sekretaris Umum LPTQ Provinsi Riau, Bapak Sofwan Muhajir, yang sehari-hari
melaksanakan tugas di bagian Kepala Bagian Bina Mental Spiritual di Biro Kesra Provinsi Riau dan bersama staf lainnya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita hadir bersama bertatap muka walaupun dalam kondisi virtual tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bersilaturahim pada pagi ini. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Safwan selaku pembuka acara bahwa pertemuan kita pada pagi ini adalah menindaklanjuti daripada SK Gubernur dan pertemuan kita pada bulan Juni yang lalu. Pertama dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2020 ada SK Gubernur terhadap tuan rumah MTQ Kabupaten Kota selama 5 tahun. Ini yang perlu kami sampaikan. Tahun 2021 disepakati bahwa tuan rumah MTQ Provinsi Riau itu adalah Kabupaten Pelalawan. Tahun 2022 tuan rumah MTQ Provinsi Riau itu adalah Rokan Hilir. Tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir. Dan tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun berjalan waktu dan dengan situasi pandemi COVID-19 ini, ada hal-hal mungkin yang perlu kita cermati secara bersama. Karena ada kendala terhadap pelaksanaan MTQ tahun 2021 di Kabupaten Pelalawan. Dengan adanya tuan rumah MTQ ini Kabupaten Pelalawan, maka kita juga sudah menyurati untuk pelaksanaan MTQ itu dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan agar dilaksanakan semestinya pada bulan April tahun 2021. Namun juga karena kendala hal-hal teknis, maka juga tidak bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu juga kita Provinsi Riau menyurati lagi pemerintah Kabupaten Pelalawan tetap kapan kesediaannya untuk melaksanakan MTQ. Dan itu kita berharap MTQ ini bisa dilaksanakan di bulan Juni. Karena bulan Juli kita sudah melaksanakan pendaftaran STQ nasional untuk melaksanakan STQ di Maluku Utara Ternate. Namun berjalan waktu, ada surat yang datang ke kita, pemerintah Provinsi Riau, melalui pemerintah Kabupaten Pelalawan kepada Pak Gubernur Riau bahwa intinya pemerintah Kabupaten Pelalawan belum siap untuk melaksanakan MTQ itu selaku tuan rumah karena ada hal-hal pertimbangan diantaranya juga masalah lahan, infrastruktur, dan juga masalah kondisi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, pada mencermati ini, pada bulan Juni, tepatnya pada hari Jumat 11 Juni tahun 2021, kami pemerintah Provinsi Riau mengundang Bapak Ibu Kabupaten Kota dari Kemenak Kabupaten Kota, dari LPTQ Kabupaten Kota, dan dari Kabakesra Kabupaten Kota untuk melaksanakan rapat di ruang rapat kantor gubernur. Dan ada beberapa hal yang berkembang pada waktu itu, karena dua yang menjadi dasar kita pada waktu itu rapat. Pertama, persiapan MTQ, dan yang kedua adalah bagaimana kita mencermati tuan rumah selaku akapila kita untuk STQ nasional di Ternate. Oleh karena itu ada kesepakatan pertama dari informasi pihak pemerintah Pelalawan memang kayaknya sudah tidak bisa untuk melaksanakan
MTQ di Kabupaten Kepulauan karena beberapa alasan tadi, termasuk juga mereka sudah merefocusing anggaran untuk MTQ itu. Sementara kita Provinsi Riau sudah memberikan bantuan keuangan terhadap pelaksanaan MTQ di Kabupaten Pelalawan itu dengan nilai yang sudah ditetapkan di APBD tahun 2021. Yang kedua, karena tidak adanya keputusan untuk MTQ itu, maka pada waktu itu kita juga sepakat bahwa kita sepakat untuk kapilah STQ yang ada kita kirim ke Ternate adalah kita seleksi dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, kita ambil anak-anak kita yang terbaik dan dites atau diseleksi oleh LPTQ Provinsi Riau. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan, seleksi anak-anak yang akan menjadi kapilah kita nanti untuk STQ nasional dan sudah di SK-kan 20 orang anak-anak kita dan kami melihat hampir seluruh kabupaten kota ada keterwakilan anak-anaknya yang ikut nanti menjadi kapilah STQ Provinsi Riau untuk STQ nasional di Ternate ini yang direncana jadwalnya nanti pada tanggal 16 Oktober tahun 2021 sampai dengan 23 Oktober tahun 2021. Dan ini sudah kita daftarkan juga melalui IMTQ dan alhamdulillah sampai hari ini sudah selesai kita daftarkan anak-anak kita 20 orang ditambah cadangannya kurang lebih 20 orang pula. Jadi 40 orang kita mendaftar. Alhamdulillah untuk pendaftaran tidak ada masalah karena pendaftaran itu selesai pada tanggal 31 Juni semalam. Nah, oleh karena itu yang perlu lagi kita cermati pada hari ini adalah terhadap pelaksanaan MTQ kita yang sampai hari ini belum ada titik temunya. Inilah yang kita minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu memberikan saran bagaimana nantinya MTQ ini atau apa solusi yang harus kita laksanakan dan kalau memang tidak tentu mungkin kasarnya mungkin kita tunda lagi MTQ ini untuk tingkat Provinsi Riau. Inilah yang perlu nanti masukan-masukan dari bapak-bapak sekalian dari kabupaten kota dan nanti akan kami simpulkan dan akan kita sampaikan kepada pimpinan kita. Terima kasih yang dapat kami sampaikan pada pengantar pada pagi ini dan nanti untuk lebih terarahnya kita minta juga nanti Bapak Ketua Umum LPTQ Provinsi Riau untuk memberikan arahan dan saran terhadap apa yang menjadi pembicaraan kita pada pagi ini. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bapak Kepala Biro Kesra yang sudah memberikan pengarahan dan selanjutnya kami mohon kesediaan Abang Dah kami, Bapak Ketua Umum LPTQ Provinsi Riau. Silakan Abang Dah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Biro Kesra, Pak Zul dan Pak Supuan Muhajir, Kepala Bagian Keagamaan. Yang dihormati Pak Kakanwil Agama Provinsi Riau yang secara fisik tidak hadir di RCC ini, Riau Command Center, tapi beliau secara virtual berada di kantor ya. Kemudian kawan-kawan pengurus LPTQ Provinsi yang memandu, memantau, kemudian teman-teman dari kabupaten kota, baik dari unsur pemerintah kabupaten kota, unsur kemenak kabupaten kota, dan LPTQ kabupaten kota seprovinsi Riau. Pertama, tentu puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana kita hari ini dapat bertatap muka dari layar monitor, sehingga apa yang ingin kita capai dalam pertemuan ini
tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan gambaran dari kita semua, dari kabupaten kota dan dari provinsi tentang pelaksanaan MTQ Provinsi Riau tahun 2021 sebagai lanjutan kita pertemuan 1,5 bulan yang lalu yang dipimpin langsung oleh PJ Sekda waktu itu, Pak Masrul Kasmi. Ada poin yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan MTQ Provinsi 2021. Waktu itu kalau tidak salah disepakatilah harapan seluruh peserta rapat masih mengharapkan pelaksanaan MTQ 2021 tetap dilaksanakan di penghujung tahun atau di akhir tahun 2021. Tempat pelaksanaannya waktu itu juga masih diharapkan kesediaan Kabupaten Pelalawan. Kalau Kabupaten Pelalawan tidak bersedia, maka kita mencoba mengisi-isi mana kabupaten yang siap untuk melaksanakan. Nah, kalau untuk STQ nasional, ini sudah kita selamatkan. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Biro Kesra kita, dengan tidak dilaksanakan MTQ pada bulan Juni dan Juli kemarin, maka kita mensepakati memberi mandat penuh waktu itu kepada LPTQ untuk melakukan pembinaan atau seleksi secara ketat, secara terbatas, dari hasil-hasil MTQ yang dilaksanakan oleh kabupaten kota pada tahun 2021. Hanya satu kalau nggak salah yang belum melaksanakan MTQ pada waktu itu adalah Kabupaten Rokan Hulu. Nah, dan peserta rapat waktu juga memberikan mandat kepada kita tidak terbatas pada hasil MTQ kabupaten kota, tapi juga anak-anak Riau yang berpotensi yang tidak ikut MTQ kabupaten kota kita rekrut. Ada dari pondok pesantren dan sebagainya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan dinamika prosesnya, dinamika proses Quran Center yang kita lakukan, ada yang masuk tidak COVID, tetapi mau pulang kena COVID. Nah ini, dengan jumlah sekitar 50 orang, ternyata kita waktu itu juga ada terpapar COVID 2 orang kalau nggak salah ya. 1 dari Rokan Hilir, 1 dari Pelalawan. Nah ini baru 50 orang berkumpul, padahal kita sudah betul-betul melakukan protokol kesehatan secara ketat. Baik di ruang belajar, di ruang kamar, kemudian di ruang makan, dan sebagainya. Tetapi karena yang kita hadapi ini tidak nampak, ya akhirnya 2 anak kita itu dinyatakan positif di penghujung Quran Center itu. Dari hasil itu tadi, 40 orang kita sudah pilih. Bahkan ada 1 cabang, Tilawah itu, harus melakukan seleksinya berkali-kali. Terakhir, diundang lagi 3 nominasi itu untuk dilakukan pembinaan, dan alhamdulillah dapat yang utama dan dapat cadangan. Nah, dengan demikian waktu itu Pak Devison dan kawan-kawan sudah melakukan pendaftaran. Dan dari 40 yang kita daftarkan, semua itu telah masuk dalam sistem STQ nasional. Artinya sudah terdaftar yang utama 20 orang, yang cadangan 20 orang. Jadi tidak ada soal lagi tentang pendaftaran, tinggal lagi nanti menjelang, nah ini menjelang pemerintah Provinsi Riau dalam Biro Kesra melakukan pemusatan pelatihan. Nah, kita sedang membincang-bincang ini dengan teman-teman di LPTQ Provinsi, apakah memungkinkan kita melakukan pembinaan menjelang TC itu dilakukan. Dari segi anggaran kita cukup, tapi dari segi aturan yang ini coba kita pelajari, karena anak-anak kita ini sudah kita daftarkan di STQ nasional. Sebetulnya dalam regulasinya, begitu dia sudah selesai MTQ Provinsi, LPTQ Provinsi menyerahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai peserta. Kemudian didaftarkan oleh pemerintah sebagai peserta tingkat nasional. Dan tahapan ini sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan seleksi dengan ketat, anak-anak sudah terpilih 40, 20 utama, 20 cadangan. Kemudian kita sudah serahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Sekda, Pak Masrul Kasmi, PJ Sekda waktu itu, dan sudah dimandatkan mereka untuk ikut di STQ Nasional 2021 ini.
Nah, tinggal nanti regulasi memungkinkan tidak apa. Di sisa waktu ini kita melakukan pembinaan melalui Quran Center lagi. Kalau memang boleh ya esok, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau regulasi yang tidak boleh, nanti tentu kita akan cari format-format lainnya. Dan itulah nanti yang mungkin pembidangan teman-teman itu format Quran Center-nya atau pembinaannya seperti apa yang akan dilakukan. Berarti untuk penyelamatan yang pertama, Riau sudah selamat. Selamat menetapkan peserta, selamat mendaftarkan peserta. Jadi peserta sudah ditetapkan dan peserta sudah didaftarkan di SDK Nasional. Nah, untuk menyelamatkan yang kedua, nah ini harapan kita semua waktu itu MTQ Provinsi tetap dilaksanakan tahun 2021 ini sampai siang ini atau sampai pagi hari ini belum terjawab. Saya secara pribadi, secara personal juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pelalawan sendiri, yang tadi disampaikan Pak Kepala Biro, dana yang ada sudah dipindahkan untuk kepentingan lain. Artinya pelalawan secara tidak langsung tidak lagi siap untuk menjadi tuan rumah. Baik karena faktor-faktor lain, faktor-faktor alam, kemudian faktor-faktor teknis, termasuk faktor penganggaran. Penganggarannya sudah tidak tersedia lagi di pelalawan. Nah, kita coba isi-isi ke kabupaten lain, baik melalui bupatinya, melalui wali kota, melalui wakil bupati, melalui sekda, ketua PTQ, ini belum ada yang menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah. Tapi siapa tahulah mukjizat datang siang ini, ada teman-teman kabupaten kota yang siap untuk menjadi tuan rumah. Karena dana yang 6 miliar itu masih ada di APBD provinsi, dan kalau itu memang jadi kita laksanakan, tentu ini jadi hibah kabupaten kota yang siap untuk jadi tuan rumah. Nah, oleh karena itulah kami ingin bersama teman-teman kabupaten kota curhat melalui forum ini. Curhat ya Pak Karo, Pak Kabak, curhat. Dan ini nanti akan menjadi bahan utama bagi kita untuk dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Pak, ternyata setelah pelalawan tidak ada kesiapan, Kabupaten X siap. Kita laporkan ke beliau, mudah-mudahan beliau juga nanti merespon. Kalau kata dia, oke, saya telepon bupatinya, saya tugaskan bupatinya, baru kita lanjutkan. Tapi kalau hari ini juga kita tidak ada jawaban, melihat perkembangan pandemi yang tidak henti-hentinya atau belum ada kecenderungan untuk turun, ya, bukan tidak mungkin. Kita harus menerima kenyataan pahit bahwa MTQ Provinsi tahun ini ditiadakan. Nah, ini maksud baik dari pemerintah provinsi melalui Kepala Biro Kesra dan Pak Kanwil untuk merajak berunding merumuskan apa yang harus kita lakukan. Nah, tentu juga kita berharap tidak mengendorkan semangat kita untuk mewujudkan MTQ tahun-tahun berikutnya yang telah diputuskan oleh Pak Gubernur tahun 2021, misalnya Bupati pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, tentu karena waktunya sudah pendek, tentu juga dapat memberikan progres atau laporan kepada kita persiapan-persiapannya, apalagi bupati-bupati baru, apakah sudah disondingkan bahwa Rokan Hilir menjadi tuan rumah MTQ tahun 2022, sehingga juga ada bahan bagi teman-teman kabupaten kota lainnya untuk melaporkan juga kepada Bupati Ulu. Demikian mungkin pengantar, dan ini bola-bola tanggung. Kami mengharapkan dari teman-teman kabupaten kota yang memberikan responnya, kalau ada respon yang positif, tentu akan kita laporkan kepada Pak Gubernur. Kalau respon kita belum ada yang positif, kita akan laporkan ke Pak Gubernur apa keputusan yang akan diambil oleh beliau terhadap MTQ tuan rumah MTQ tahun 2021, diselamatkankah dia untuk diadakan atau tidak? Kemudian di mana kalau diselamatkan tempat pelaksananya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Kita kasih. adalah warga negara yang baik, taat dan patuh kepada Allah dan Rasul, dan taat dan patuh kepada pemerintah yang sah. Halo, apa tuh? Terima kasih Bapak Ketua Umum LPTK Provinsi Riau yang sudah memberikan pengarahan juga tentunya. Namun demikian, dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau tadi, tentunya ada garis merah yang akan kita ambil terkait daripada pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Masalah kesiapan daripada Kabupaten Pelalawan yang seyogianya tahun ini menjadi tuan rumah untuk MTQ Provinsi Riau. Maka dari itu tentu kita perlu juga mendengarkan sekali lagi apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Kesra. Setelah kita juga koordinasi dengan Bapak Gubernur. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Ketua Umum LPTK Provinsi Riau tadi. Nah, sebelum kita putuskan masalah pelaksanaan MTQ jadi atau ditunda, maka mungkin kita perlu nanti minta masukan dulu dari Bapak-Bapak sekalian, sehingga nanti dapat kita menyimpulkan yang terbaik untuk kita simpulkan dan disampaikan kepada pimpinan kita. Bagi yang mau mengusulkan silakan, kita beri waktu mungkin 2-3 orang dari kabupaten mana dan dari lembaga apa, silakan. Kami silakan Bapak Ibu sekalian. Ini Novi. Ada yang mau memberikan saran pendapat, silakan Bapak, Ibu. Jadi kita memutuskan tidak sepihak saja. Keputusan ini ada nanti keputusan bersama kita. Silakan. Di Inhil Pak ya. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Bapak Kesra, Pak Sri Jalan, dari Bapak Ketua Umum PPTK rekan-rekan PPTK Kabupaten Kota Provinsi Riau, serta peserta meeting yang kita dapatkan sekitar satu yang kami hormati dan kemuliakan. Kami dari PPTK penjelasan dari Pak dari situasi hari ini. Suaranya tak jelas, Pak. Saya memahami situasi dan kondisinya hari ini memang demikian. Namun kami dari Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Tidak usah coba pakai mic. Tanpa mic, Pak. Suara dan jelas. Langsung sini aja, Pak. Halo. Bisa dengar, Pak? Bagus. Matikan aja itu. Bisa dengar? Matikan aja. Matikan aja speaker. Bisa dengar, Pak? Izin. Ada, Pak? Bisa, Pak ya? Mohon maaf ini. Ya, jelas. Baik, sekali lagi yang saya hormati Pak Biro dan seluruh peserta yang
berbahagia. Kami dari Indragiri memaklumi apa penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, baik dari pertemuan ada jalur masuk. Ya, intinya begini, Pak. Situasi ini barangkali semua kabupaten kota termasuk provinsi juga mengalami yang sama. Barangkali tidak hilir. Mengusulkan bahwa jika memungkinkan kita usahakan secara bersama dan atas kesepakatan MTQ Provinsi Riau ini tetap kita bisa laksanakan walaupun dalam situasi kondisi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita. Kemudian selain ada anggaran kita yang memang harus dilakukan rasionalisasi dan refocusing, terutama di sebagian besar kabupaten kota, saya yakin itu, karena di Indragilir juga hari ini sedang melaksanakan rasionalisasi dan refocusing anggaran. Namun kita ingin berpikir bahwa jangan ada kesan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa dalam situasi kondisi sesulit ini kita selalu mengambil keputusan seolah-olah urusan keagamaan sering kita abaikan atau bahkan kita tiadakan. Oleh karena itu, walaupun mungkin kita harus melaksanakan secara minimal, misalnya mungkin harus memperlombakan hanya 2 atau 3 cabang saja, namun gema ataupun gaung MTQ itu tetap berbunyi dan menggaung di Provinsi Riau ini. Artinya, bagaimanapun juga kita masih bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak ada keinginan sedikit pun oleh pemerintah maupun lembaga pengembangan tilawatul Quran untuk tidak melaksanakan LPTQ ini. Namun, karena situasi dan kondisi, kita melaksanakannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang hari ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk tuan rumah tentunya jika tidak ada kabupaten kota yang bersedia karena memang keterbatasan dan situasi yang demikian, kami menyarankan diambil alih saja oleh pemerintah provinsi ataupun melalui LPTQ provinsi untuk penempatan dan pelaksanaannya tentu yang lebih dekat kepada pemerintah Provinsi Riau untuk memudahkan pelaksanaannya. Barangkali singkat saja Pak, itu saja yang dapat kami usulkan. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan bahan pertimbangan di dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari LPTQ Inhil. Ya. Kalau ada, iya, dari gabungan tadi Pak, ada LPTQ, dari Inhil, ada dari Biro Kesranya juga, dari Kemenak juga. Silakan Pak, kalau ada yang lain lagi dari kabupaten lain yang memberikan masukan dan saran, silakan. Dari Inhu, Kampar, Pahlawan, Siak. Kalau ada silakan. Dari Bengkalis. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, kami dari Siak Pak. Siap, Pak Wakil Bupati. Ya, Pak Ketua LPTQ. Siap. Selamat pagi. Semoga Pagi. sehat selalu Pak Wabub. Alhamdulillah, amin, insyaallah. Sedikit kami menyampaikan dari Kabupaten Siak. Ini mengingat kondisi Riau ini terakhir, dan khususnya kami di Siak ini sedang berjuang berat untuk melawan corona ini karena kita berada di level 4 PPKM ini, dan khususnya kami di Kabupaten Siak ini
beberapa anggaran kita lakukan refocusing dan juga terpaksa kita lakukan perubahan-perubahan. Jadi kalau boleh kami mengusulkan ini dengan berat hati, kami dari SIA pertimbangan PPKM dan Corona yang kita tak tahu kapan selesainya ini kiranya kalau teman-teman yang LPTK dan kabupaten kota lain sepakat, ini kami mengusulkan supaya pelaksanaannya kita tunda aja untuk tahun berikutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Karokesra dan Pak Ahmad Sarofi selaku Ketua Umum LPTK Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wabub. Karena memang kita di virtual nggak nampak kalau di sini ada Pak Wabub juga mungkin kan. Salam takzim kami Pak Wabub. Sehat selalu. Silakan dari kabupaten kota yang lain yang ingin memberikan masukan dan tanggapan sebelum kita putuskan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari tentunya. Silakan. Dari Inhil sudah, dari Kabupaten Siak sudah. Bengkalis, mana Bengkalis? Tidak kelihatan apa Bengkalisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Sutrisno dari LPTK Kabupaten Bengkalis, Pak. Silakan Pak Adi. Izin mengusul Pak, ini kan di tengah pandemi COVID, alangkah bagusnya nanti pelaksanaan MTQ dilaksanakan secara virtual. Kita bisa mencontoh Provinsi Kepri sudah melaksanakan itu. Jadi tetap tuan rumahnya mungkin LPTK provinsi, sehingga kita bisa laksanakan secara virtual. Nanti secara teknisnya kita mungkin dengan Kominfo apa dengan instansi lainnya gitu. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Sutrisno yang sudah memberikan masukan. Ada lagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua? Dumai Pak. Dumai, silakan. Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, kami mengusulkan Pak, karena MTQ tingkat Provinsi Riau ini nampaknya sudah beberapa kali ditunda Pak. Mungkin sudah 2 tahun ini MTQ tidak kita laksanakan. Kemarin di tingkat nasional kita melaksanakan MTQ di Sumatera Barat juga dalam kondisi pandemi COVID gitu Pak. Jadi kalau menurut saya, kami di Dumai ini, MTQ ini tetap dilaksanakan, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat Pak gitu. Karena kalau ini ditunda, tahun depan juga kita belum tahu Pak. Kita tunda tahun berikutnya, MTQ juga mungkin ditunda lagi Pak itu. Jadi kalau pandemi COVID ini menurut kami kan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kalau ditunda terus, berarti MTQ tidak akan ada Pak itu. Sementara tadi sesuai dengan usulan dari Inhil, kalau bisa juga kita tetap laksanakan Pak. Mungkin di Provinsi Riau melaksanakan MTQ ini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat mungkin gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sudamanto. Dumai. Ada lagi Pak? Yang baik, Kampar. baik. Kampar. Kampar, silakan Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya bisa berdampingan dengan Bapak Kesra, Pak Ketua Harian. Maka dari Kampar mengusulkan, pertama kita pakai kembali dengan pedoman MTQ Provinsi Riau 2018, di mana waktu itu perumah menolak, akhirnya di-handle oleh LPTK Provinsi Riau. Semua kegiatan waktu itu diadakan di Masjid Agung kita, Masjid Raya kita, Anur, dan sifatnya kompleks. Pada hari ini, kondisi yang seperti ini, maka kita setuju dengan apa yang diusulkan oleh Inhil dan Dumai tadi. Artinya dilaksanakan oleh LPTK Provinsi Riau dengan kondisi seperti apa adanya. Kalau memang itu beberapa cabang, tentu kita butuh lebih awal seleksi dulu. Jadi pada prinsipnya Kampar
mengusulkan dilaksanakan kegiatan ini dan dihendak oleh APTK Provinsi Riau sebagai tuan rumah seperti apa yang terjadi pada tahun 2018. Saya kira begitu pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Inhil, Siak, Bengkalih, Dumai, Kampar. Rohil. Masih ada lagi, Pak? Rohil Ustaz. Rohil, silakan Pak. Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, kami dari Kabupaten Rokan Hilir barangkali kami sudah sepakat dengan Kesra bahwa pelaksanaan MTQ kalau bisa memang karena tahun kemarin juga sudah tidak ada, tahun ini kalau tidak ada kita dan juga dengan apa nanti disampaikan oleh masyarakat gitu. MTQ 2 tahun betul-betul tidak ada gitu. Sementara nasional kemarin di Padang ada, di Ternate ada, tidak provinsi tak ada, itu yang jadi masalah. Kecuali nasional tidak ada, di provinsi tidak ada itu tidak masalah. Tapi ini provinsi 2 tahun tak ada, tapi nasional ada gitu. Itu yang jadi polemik bagi kita juga menurut kami. Karena anggaran kami juga sudah ada untuk tingkat provinsi itu, untuk di MTQ provinsi. Kami juga mengusulkan sama dengan Dumai, Inhil dan Kampar, pelaksanaan tetap seperti tahun 2016, 2018 itu dilaksanakan kemarin di Pekanbaru atau provinsi sebagai tuan rumah. 2016 kami tidak tahu entah LPTC sebagai tuan rumah atau gimana. Yang jelas kemarin 2016 di Pekanbaru, 2018 juga Pekanbaru gitu, sebagai tuan rumah. Jadi kami dari Rohil sepakat dengan kawan-kawan dari Dumai, Inhil dan dari Kampar tadi. Kali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuan Sing. Oke, masih ada lagi? Silakan. Kuan Sing Pak, Kuan Sing. Kuantan Sing ini, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita rapat MTQ Provinsi Riau ini sudah terlalu lama Pak. Mulai dari April, Juni, sekarang sudah Agustus. Jadi menurut kami sudah sewajarnya pemerintah Provinsi Riau mengambil alih MTQ Provinsi Riau ini agar MTQ Provinsi Riau ini tetap dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Itu dari Kuantan Singi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Meranti. Silakan Meranti. Kami dari LPTQ Meranti Pak. Sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Wabub Siak tadi. Karena ketika kita mengadakan MTQ di tingkat provinsi, sementara anak-anak sekolah aja diliburkan itu akan timbul bahasa-bahasa yang dari masyarakat itu Pak. Sedangkan yang sekolah aja yang memang lokasinya itu orangnya itu aja diliburkan. Tapi ini mengumpulkan dari beberapa wilayah yang memang semuanya kayaknya level 4 kok diadakan gitu Pak. Jadi menurut kami sepakat dengan Pak Wabub Siak tadi ditunda dulu Pak untuk tahun ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah memberikan masukan. Silakan Bapak dan Ibu, ada lagi? Cukup? Pelalawan? Silakan, pelalawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asisten. Banyak yang kami ingin sampaikan. Kami juga sebetulnya mendukung kalau kabupaten kota menyerahkan ini kepada LPTQ provinsi untuk dilaksanakan mungkin di
tingkat LPTQ provinsi. Saya pikir itu aja Pak. Agak sulit kita kalau berdebat. Kami mendukung untuk laksanakan di provinsi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Inhil, Sia, Bengkalis, Dumai, Kampar, Rohil, Kuansing, Meranti, Pelalawan. Inho, Pak. Inho, silakan Inho. Ya, Pak Assalamualaikum Darwi. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kabiro, Pak Ketua LPTQ, Pak Sekum, dan Bapak Ibu peserta rapat yang dimuliakan Allah. Kami pada dasarnya mengikuti kesepakatan kita bersama pada hari ini hasil musyawarah, namun perlu dipertimbangkan, mohon diperhatikan juga oleh kita semua bahwa musabaqah Tilawatil Quran tingkat kabupaten kota se-Provinsi Riau pada dasarnya sesuai dengan LPTQ Provinsi, instruksi dari LPTQ sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Artinya seluruh peserta kabupaten kota Riau sudah mengetahui MTQ kabupaten sudah selesai dan mereka mempersiapkan itu untuk MTQ Provinsi Riau. Jadi kami mengusulkan sepakat dengan Kabupaten Kuansing tetap mengikuti MTQ Provinsi Riau, namun prokes yang ketat, tidak ada pawai, tidak ada defile, tapi diserahkan kepada Provinsi Riau. Begitu Pak Sekum. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih ada lagi sebelum kita tarik dan kita ambil kesimpulan. Rahul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari bagian pemerintah Kabupaten Bengkulu dalam hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh kawan-kawan ataupun dari pemerintah kabupaten kota lainnya, kami dari Kabupaten Bengkulu juga mendukung agar MTQ tingkat provinsi Riau tetap dilaksanakan. Tinggal lagi kesimpulan terakhir kami terima dari LPTQ Provinsi Riau, apakah itu nanti di kabupaten lain atau nanti di Provinsi Riau. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan Pak, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Long. Pantun dulu, Bismillah. pantun. Terima kasih Bapak Ibu semua, para asatidz yang berbahagia. Mohon maaf terlambat tadi masuk Zoom karena jaringan. Kami dari Kota Pekanbaru, saya sendiri Afrizal dari LPTQ Kota Pekanbaru, pengurus LPTQ. Pada prinsipnya mengikut arahan dari Pemprov, mudah-mudahan tetap berjalan MTQ ini walaupun dalam nanti dilaksanakan dalam acara virtual karena beberapa kegiatan sudah dilakukan secara virtual. Mungkin dari LPTQ Kota Pekanbaru pada prinsipnya mengikuti saja, kalau memang bisa virtual, nah itu harapan kami. Barangkali itu dari Kota Pekanbaru. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Long yang sudah memberikan masukan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Biro Orkestra, juga kepada Bapak Ketua Umum LPTQ Provinsi Riau untuk menyikapi masukan-masukan dari kawan-kawan kabupaten kota. Namun demikian, pada prinsipnya kita cuma bisa bermohon, kita cuma bisa berharap, ya kan. Tapi segala keputusan, sepahit apapun itu kadang memang harus kita ambil, ya, dengan segala konsekuensi dan resiko yang ada. Perlu kami sampaikan juga, kami pun mungkin kita di provinsi sama juga mengalami gejala yang sama dengan kabupaten kota yang ada di provinsi kita, ya kan. Karena sampai hari ini untuk STQ nasional pun kita belum tahu juga apakah hal itu akan dilaksanakan atau tidak. Ya, tentu kita ketika dilakukan hal yang seperti ini, kita akan memberikan masukan
Ya, sama seperti masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan kabupaten kota. Ya kan? Kita juga akan mengatakan provinsi kami di Indonesia sudah melaksanakan juga ya kan MTQ seperti yang sudah diharapkan oleh nasional tentunya. Itu tentu harapan kita gitu kan. Dan kita juga akan sampaikan juga kepada nasional kenapa tidak bisa dilakukan juga secara virtual. Tentu masukan-masukan seperti ini akan kita masukkan. Karena kita yakin dan percaya karena ini adalah gengsi agama ya. Ini adalah maruah kita tentunya, namun tidak menutup kemungkinan, ya kan apapun yang kita harapkan, segala sesuatunya akan kita laporkan kepada pimpinan dan pimpinan akan memutuskan yang terbaik tentunya untuk menjaga kemaslahatan umat dan rakyatnya itu sendiri. Nah, kami persilakan kepada Bapak Kepala Biro Kesra dan Bapak Ketua Umum LPTQ. Nah, satu lagi Bapak Kanwil Kementerian Agama, Bapak Kanwil kita minta juga untuk memberikan saran masukannya. Bapak Kanwil Kementerian Agama, kami persilakan. Pak Kanwil. Terima kasih Pak Kanwil. Nampaknya sinyal jauh dari jangkauan ini. Silakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak atas masukan dan saran dari Bapak Ibu Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Riau, termasuk juga tadi hadir bersama kita Pak Wakil Bupati Siak. Dan dari 12 kabupaten kota tadi yang memberikan masukan, satu pun tidak ada yang berani jadi tuan rumah. Itu dulu kesimpulan pertama kan. Yang kita harapkan tadi ada alternatif tuan rumah, sehingga mungkin itu alternatif yang mungkin bisa kita laksanakan. Tapi dari kondisi keadaan apalagi COVID-19 ini, maka tidak ada satupun yang menyatakan berani menjadi tuan rumah. Cuma dari 12 tadi ada 2 kabupaten kota yang minta ditunda mengingat kondisi memang luar biasa COVID-19 ini. Seperti Siak sudah di posisi level 4, sekarang sama dengan Kota Pekanbaru, Rohul juga, dan Dumai. Maka tadi juga Meranti dengan Dumai mempertimbangkan kondisi COVID-19 ini, maka harapan beliau ditunda pelaksanaan MTQ-nya. Namun selebihnya kabupaten kota lain dari 10 kabupaten tadi minta dilaksanakan prokes protokol kesehatan, tapi yang melaksanakannya LPTQ Provinsi Riau. Nah, ini yang menjadi pertimbangan juga bagi kami ini. Tentu tergantung juga kepada kesiapan kami yang ada di LPTQ Provinsi Riau, mengingat pertama waktu, dan yang kedua banyaknya agenda pemerintah Provinsi Riau dan LPTQ Provinsi Riau ini, apalagi juga kita mempersiapkan untuk STQ nasional yang sampai hari ini memang belum dibatalkan, tapi untuk kita bandingkan bahwa MTQ tingkat perguruan tinggi, nasional perguruan tinggi sudah dibatalkan. Tingkat nasional yang perguruan tinggi. Nah, tinggal lagi kita menunggu nanti informasi dari STQ nasional ini yang di Maluku Utara, apa dilanjut atau ditunda atau bagaimana belum ada. Yang penting persiapan kita tetap dilaksanakan. Nah, oleh karena itu dengan adanya pertimbangan tadi, ada yang lanjut, ada yang diserahkan kepada LPTQ, maka kita mengambil kesimpulan ini akan kami bawa hasil rapat kita ini kepada pimpinan, dan sesegera mungkin nanti akan kami laporkan dan surati Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota apa hasil dari pertemuan kami nanti dengan Pak Gubernur. Kira-kira itu yang dapat menjadi kesimpulan dari hasil rapat kita ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah
memberikan yang terbaik. Walaupun kita pahit keputusan itu, tapi di sisi Allah itulah yang terbaik. Nah, ini yang menjadi acuan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesimpulan tadi ada yang minta ditunda, ada yang minta dilaksanakan prokes tapi melalui LPTK. Ini akan kami sampaikan ke Pak Pimpinan, Pak Gubernur, dan hasilnya nanti akan kami sampaikan secepatnya dalam waktu pertama kepada Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Kota, mungkin melalui surat resmi kami. Dan untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Ketua Umum LPTK, kami berikan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Kepala Biro, kawan-kawan sekalian, Pak Wabub, Pak Asisten Kabupaten Kota. Benang merahnya kita sudah dapat tarik sebenarnya tadi. Kalau voting berarti MTQ tetap dilaksanakan kalau voting. Tapi kan pertimbangan-pertimbangan ini kan ada tadi yang disampaikan oleh teman dari Inhil, kemudian dari Meranti, dari SIA, ada pertimbangan-pertimbangan politis yang itu wilayahnya adalah wilayah para pimpinan kita, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Bupati, Wakil Bupati, Sekda di Kabupaten Kota. Kita ini teknis, tapi paling tidak dari maksud baik pemerintah provinsi hari ini meminta pendapat dari teman-teman kabupaten. Harapannya tadi kan muncul ketika Pelalawan sudah menyatakan mengibarkan bendera putih. Sudah lama berapa kali kita minta-minta dan terakhir juga kita komunikasi juga tidak dapat jawaban. Kita juga mencoba membangun komunikasi dengan Dumai dan dengan Bengkalis. Bengkalis melalui Pak Sekda yang juga Ketua LPTK, Wakil Bupati kita komunikasikan, tapi sampai hari ini juga jawabannya belum ada. Tadi yang kami pancing tadi, siapa tahu Bengkalis sudah mematangkan pembicaraan-pembicaraan awal kita kemarin. Bahkan sudah sampai hal-hal teknis. Tapi Trisno tadi menyampaikan tetap dilaksanakan tapi secara virtual. Ini. Tapi tidak tahulah kalau Trisno bisa melaporkan ini ke Ibu Bupati malam ini menyampaikan, nah itu lain hal kan. Itu yang siap. Ya. Kita sudah bicara, saya sudah bicara dengan Pak Bagus Santoso, dengan Pak Sekdan, sebagainya. Bahkan waktu itu sudah terfikirkan kalau begitu kita laksanakan di Duri, di beberapa titik dengan prokes yang luar biasa ketatnya. Waktu itu kita belum masuk pada level 4 ini. Ini tidak tahu nih setelah ini level berapa lagi ini kan. Nah, oleh karena itu dari benang merah ini tadi, kita akan bersama Kepala Biro Kesra nanti akan melapor ke Pak Gubernur. Ada 3 hal. Pertama, tunda. Tunda dalam arti tahun 2021 ditiadakan, kita bertemu di 2022 di Rokan Hilir. Tadi kan saya berharap juga Rokan Hilir bisa memberikan progres kepada kita semua. Tentu ini juga dengan catatan lagi, kondisi pandemi ini seperti apa nantinya. Yang kedua, dilaksanakan secara virtual. Ini yang kedua. Yang ketiga, dilaksanakan secara langsung oleh prokes. Nah, ini yang menurut hemat kami yang bertentangan dengan Satgas. Kita saja hari ini dilarang berkumpul untuk lebih dari 20 orang. Nah, kalau kita laksanakan walaupun dengan prokes, tetap mendatangkan orang dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, 3 pertimbangan ini tunda ketemu 2022, laksanakan secara virtual, ketiga laksanakan dengan prokes. Nah, untuk LPTK Provinsi sebagai tuan rumah, ini sebenarnya kan MTQ ini gawainya pemerintah daerah, gawainya pemerintah pusat. Jadi LPTQ itu bahagian di dalamnya saja. Memang pernah dulu ketika Kepulauan Meranti, menyatakan tidak bersedia, Pak Gubernur Wan Tamrin mengambil alih waktu itu oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi waktu itu diberikan mandat untuk menyelenggarakan, walaupun dananya tidak tersedia, tapi dengan tangan-tangan kanan Pak Sekda waktu itu, Pak Gubernur waktu itu tetap terlaksana. Nah,
Tetapi tidak COVID. Nah, kita baru itulah yang tadi untuk mengklarifikasi dari Dumai, baru itulah sekali yang setelah di Dumai kemudian Meranti diambil alih oleh provinsi, pemerintah provinsi terlaksana. Baru sekali itu. Nah, kemudian kita juga nggak ngerti karena refocusing anggaran ini berlangsung terus-menerus dan mencari sumber-sumber dana untuk COVID ini. Kita berdoa mudah-mudahan saja dana yang 6 miliar itu pun belum ditarik. Kalau udah ditarik tak ada lagi cerita kan. Tinggal surat aja buat nanti ke Bupati Wali Kota. Nah, mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang cepat kita akan melaporkan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur nanti akan memutuskan A, B, C atau bagaimana. Demikian mungkin pertimbangan-pertimbangan ini kita pada tingkat level teknis ini menyampaikan pertimbangan. Level politis kebijakannya ada pada Pak Gubernur, pada Bupati Wali Kota. Demikian, dan Bengkalis mungkin Pak Trisno kalau bisa memberikan komen atau sudah dapat komen dari Ibu Bupati, kami silakan. Ya. Ada, Pak Adi. Ada tanggapan? Ya ada? Oke, gimana? Udah dapat jawaban dari Ibu Bupati, Mas Tris? Nanti Pak, dari hasil rapat ini nanti kami sampaikan ke Pak Ibu Bupati dan Wakil Bupati sekalian dengan Pak Sekda yang Ketua Umum LPTK. Jadi kami belum bisa menyampaikan itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Adi Sutrisno. Baiklah Bapak dan Ibu, rekan-rekan Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan rapat secara virtual, Bapak Bupati ataupun Bapak Wakil Bupati, Bapak Asisten. Dari apa yang kita perbincangkan tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum LPTK, insya Allah perbincangan kita ini yang disampaikan oleh kawan-kawan Kabupaten Kota akan kita laporkan secepatnya juga kepada Bapak Pimpinan, tentunya dalam hal ini Bapak Gubernur, dengan opsi-opsi yang disampaikan. Pertama, tunda pada tahun 2022, yang kedua dilaksanakan secara virtual, dan yang ketiga dilaksanakan dengan cara protokol kesehatan tentunya. Nanti apapun yang menjadi keputusan Bapak Pimpinan, insya Allah dalam waktu yang secepatnya akan kita kirimkan suratnya kepada Kabupaten Kota di Provinsi Riau yang pada tentunya kita hari ini menjadi peserta rapat dari apa yang kita perbincangkan terkait masalah MTQ Provinsi Riau. Pada akhirnya, mari apapun yang kita bicarakan mudah-mudahan ada hikmahnya dengan tetap berbaik sangka. Yang kita lakukan tidak lain, semuanya adalah dalam kerangka li'ila'i kalimatillah, mensiarkan agama, tapi tetap juga kita ingin menjaga kemaslahatan dan menjaga nyawa masyarakat dan umat kita tentunya. Pada akhirnya kuntilanak naik sepeda, tertawa merdu sangatlah berkesan. Anak istri insya Allah akan hidup bahagia, tapi jangan lupakan protokol kesehatan. Mari kita tutup majlis kita bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuntilanak.